Kisah, nun jauh di ketinggian langit, terhampar alam nan indah tempat bersemayam para dewa-dewi yang dikenal sebagai kahyangan. Alam ini dipenuhi kedamaian surgawi, diatur dengan bijaksana oleh dewa tertinggi, Batara Guru. Ia adalah penguasa yang adil, memiliki kesaktian mandraguna dan pengetahuan yang luas akan segala rahasia alam semesta. Di bawah kepemimpinannya, para dewa dan dewi hidup dalam tatanan kosmis yang harmonis, menjalankan tugasnya masing-masing menjaga keseimbangan jagat raya. Suatu ketika, Batara Guru memandang ke arah bumi, tempat manusia mulai berkembang biak dan membangun peradaban. Ia melihat bahwa manusia masih hidup dalam keterbatasan, terutama dalam hal pangan. Mereka harus bersusah payah mencari umbi-umbian di hutan atau berburu binatang untuk menyambung hidup. Belum ada satu jenis makanan pokok yang benar-benar dapat diandalkan untuk menopang kehidupan mereka secara berkelanjutan dan memberikan energi untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Hati Batara Guru tergerak oleh welas asih melihat kondisi manusia di bumi. Sebagai penguasa alam semesta, ia merasa bertanggung jawab untuk memberikan anugerah yang lebih baik bagi kehidupan mereka. Ia berpendapat bahwa manusia memerlukan sumber pangan utama yang bergizi, mudah dibudidayakan, dan dapat disimpan dalam waktu lama. Sumber pangan ini akan menjadi tulang punggung peradaban manusia kelak. Maka, Batara Guru pun mengumpulkan para dewa penting di balairung istananya. Ia menyampaikan pemikirannya dan memberikan titah suci, menciptakan sumber makanan pokok yang baru bagi umat manusia di Marcapada, dunia. Titah ini bukanlah tugas yang ringan, sebab ia harus menghasilkan sesuatu yang benar-benar berharga dan membawa keberkahan jangka panjang. Para dewa pun terdiam, merenungkan tugas berat yang diberikan oleh pemimpin mereka. Tugas ini menjadi pemikiran utama di kahyangan. Para dewa mulai berdiskusi dan mencari cara terbaik untuk melaksanakan titah Batara Guru. Mereka sadar bahwa anugerah ini harus datang dari sesuatu yang suci dan penuh berkah, sebuah perwujudan dari kemurahan kahyangan kepada bumi. Dari sinilah, takdir mulai menggerakkan benang-benang ceritanya menuju terciptanya sosok yang kelak mengubah nasib pangan manusia. Dalam upaya melaksanakan titah Batara Guru, berbagai dewa mencoba menunjukkan kemampuannya. Salah satu dewa yang mendapat perhatian khusus adalah Batara Antaboga, dewa ular, naga, penguasa dasar bumi yang juga dikenal bijaksana. Batara Guru memanggil Antaboga dan memberinya tugas khusus terkait penciptaan sumber pangan tersebut. Namun, Antaboga merasa dirinya tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu sehebat itu. Rasa tertekan dan sedih karena merasa tidak mampu menjalankan titah penting dari Batara Guru membuat Antaboga sangat berduka. Dalam kesedihannya, ia meneteskan air mata. Air mata kesedihan sang dewa naga ini tidak jatuh sia-sia. Secara ajaib, tetesan air matanya yang jatuh ke bumi, atau menurut versi lain, di kahyangan, berubah menjadi 3 butir telur yang bersinar indah laksana permata. Keajaiban ini segera dilaporkan kepada Batara Guru. Sang dewa tertinggi mengetahui bahwa telur-telur ini bukanlah telur biasa, melainkan memiliki potensi ilahi. Ia memerintahkan agar telur-telur tersebut dirawat dengan baik. Salah satu telur kemudian menetas, atau dalam versi lain, Batara Guru menitahkannya menetas. Dan dari dalamnya muncullah sesosok bayi perempuan yang sangat cantik dan memancarkan aura kesucian. Bayi perempuan inilah cikal bakal Dewi Sri. Ia diberi nama yang indah, seringkali disebut sebagai Nyi Pohaci Sanghyang Asri atau Retna Dumilah dalam beberapa versi cerita awal. Kelahirannya yang ajaib dari air mata kesedihan dewa menandakan bahwa ia membawa potensi pengorbanan dan berkah bagi makhluk lain. Sejak kelahirannya, ia dirawat dengan penuh kasih sayang di lingkungan kahyangan. Kehadiran sang bayi membawa suasana baru di kahyangan. Parasnya yang rupawan dan auranya yang damai membuat siapa saja yang melihatnya merasa tentram. Para dewa dan dewi menyayanginya, melihatnya sebagai anugerah istimewa dari Allah melalui kejadian yang tak terduga. Ia tumbuh dalam lingkungan surgawi, menyerap segala kebajikan dan keindahan alam para dewa. Seiring berjalannya waktu, bayi perempuan yang lahir secara ajaib itu tumbuh menjadi seorang dewi yang kecantikannya tiada tara. Kulitnya halus mulus laksana porselen, rambutnya hitam legam berkilau, matanya memancarkan cahaya lembut penuh kedamaian, dan senyumnya mampu menyejukkan hati siapa saja yang memandangnya. Kecantikannya bukan hanya fisik semata,
tetapi juga memancar dari dalam hatinya yang bersih dan murni. Dewi Sri, demikian ia kemudian dikenal luas, memiliki sifat yang sangat terpuji. Ia adalah pribadi yang lemah lembut, sopan santun, welas asih kepada semua makhluk, dan selalu berkata benar. Kebajikannya setara dengan kecantikannya. Ia gemar menolong sesama dewa atau makhluk lain yang membutuhkan bantuan, tidak pernah menyimpan dendam, dan selalu menyebarkan aura kedamaian di sekitarnya. Perpaduan antara kecantikan fisik yang sempurna dan keluhuran budi pekerti membuat Dewi Sri sangat dihormati dan disayangi oleh seluruh penghuni Kahyangan. Namanya masyhur sebagai lambang kesempurnaan seorang dewi. Ia sering menghabiskan waktunya merenung di taman-taman surgawi atau membantu dewi-dewi lain dalam tugas mereka, selalu dengan sikap rendah hati dan penuh keikhlasan. Keistimewaan Dewi Sri tidak luput dari perhatian para dewa utama, termasuk Batara Guru sendiri. Mereka melihat sosok Dewi Sri sebagai perwujudan ideal dari segala sesuatu yang baik dan indah. Kehadirannya di Kahyangan dianggap sebagai berkah tersendiri, membawa keharmonisan dan kebahagiaan bagi alam para dewa. Semua memandangnya dengan penuh kekaguman. Namun, kecantikan dan kebajikan yang luar biasa ini pula yang pada akhirnya membawa Dewi Sri pada sebuah ujian berat dalam hidupnya. Kekaguman yang diterimanya, terutama dari dewa tertinggi, akan menjadi awal dari sebuah peristiwa tragis yang justru menjadi kunci bagi pemenuhan takdirnya sebagai pembawa berkah bagi umat manusia di bumi kelak. Kecantikan dan keluhuran budi Dewi Sri yang begitu memesona ternyata sangat memikat hati Batara Guru. Sang dewa tertinggi, penguasa Kahyangan, merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap Dewi Sri. Ia melihat Dewi Sri sebagai pasangan yang paling pantas untuk mendampinginya di singgasana Kahyangan. Niat untuk mempersunting Dewi Sri pun tumbuh kuat dalam diri Batara Guru. Suatu hari, Batara Guru memanggil Dewi Sri menghadap. Dengan kata-kata yang penuh sanjungan, ia menyampaikan hasratnya untuk menjadikan Dewi Sri sebagai permaisurinya. Pinangan dari dewa tertinggi ini tentu saja merupakan sebuah kehormatan besar. Namun bagi Dewi Sri, pinangan ini justru membawa kegelisahan dan dilema yang mendalam. Dewi Sri sangat menghormati Batara Guru sebagai pemimpin para dewa dan sosok yang sangat bijaksana. Namun, ia tidak memiliki perasaan cinta layaknya seorang wanita kepada pria terhadap Batara Guru. Beberapa versi menyebutkan ia menganggap Batara Guru seperti ayahnya sendiri atau gurunya, sehingga gagasan untuk menikahinya terasa tidak pantas dan melanggar tatanan hubungan yang ia yakini. Dengan penuh rasa hormat dan tutur kata yang sangat hati-hati, Dewi Sri mencoba menolak pinangan Batara Guru secara halus. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas kehormatan yang diberikan. Namun ia merasa dirinya belum pantas atau tidak memiliki perasaan yang sama. Ia berusaha menjelaskan posisinya tanpa menyinggung perasaan sang dewa tertinggi, berharap Batara Guru dapat memahami dan menerima keputusannya. Namun, penolakan halus ini, meskipun disampaikan dengan penuh sopan santun, membuat Batara Guru kecewa atau bahkan murka dalam beberapa versi cerita. Dewi Sri pun merasa semakin tertekan. Ia berada dalam posisi yang sangat sulit. Menuruti kehendak Batara Guru berarti mengorbankan prinsip dan perasaannya, sementara menolaknya dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan bagi dirinya atau keharmonisan Kahyangan. Dilema akibat pinangan Batara Guru dan tekanan yang dirasakannya membawa kesedihan yang luar biasa bagi Dewi Sri. Hatinya hancur karena harus menolak keinginan dewa yang sangat dihormatinya, sekaligus merasa terjebak dalam situasi yang tidak diinginkannya. Ia merindukan kedamaian dan kebebasan dari beban perasaan tersebut, namun jalan keluar tampak begitu sulit ditemukan. Hari-hari Dewi Sri dipenuhi dengan kemurungan. Senyum indah yang biasanya menghiasi wajahnya kini sirna, digantikan oleh raut kesedihan yang mendalam. Ia menarik diri dari pergaulan para dewa dan dewi, lebih banyak menghabiskan waktu dalam kesendirian untuk meratapi nasibnya. Kesedihan yang berlarut-larut ini menguras energi kehidupannya. Akibat kesedihan yang tak tertahankan, Dewi Sri jatuh sakit parah. Tubuhnya yang biasanya memancarkan cahaya ilahi kini tampak layu dan lemah. Para dewa dan dewi berusaha mengobatinya dengan berbagai cara, namun penyakit yang disebabkan oleh hancurnya hati tidak mudah disembuhkan. Dewi Sri sendiri seolah kehilangan keinginan untuk hidup, lebih memilih mengakhiri penderitaan batinnya. Akhirnya, dalam kesedihan yang memuncak, Dewi Sri menghembuskan napas terakhirnya. Ia wafat dalam usia muda,
meninggalkan duka yang mendalam bagi seluruh penghuni kahyangan yang menyayanginya. Kepergiannya terasa begitu tragis. Sebuah akhir yang menyedihkan bagi Dewi yang penuh kebajikan dan kecantikan. Langit kahyangan pun seolah ikut berduka, kehilangan salah satu cahayanya yang paling terang. Jasad Dewi Sri disemayamkan dengan penuh penghormatan. Para dewa memutuskan untuk memakamkannya di sebuah tempat istimewa di bumi, atau menurut versi lain, tetap di kahyangan namun di tempat tersembunyi, sebuah lokasi yang masih murni dan belum terjamah. Mereka berharap tempat peristirahatan terakhirnya dapat memberikan kedamaian abadi bagi jiwa sang dewi yang telah begitu menderita. Setelah jasad Dewi Sri dimakamkan dengan penuh upacara kebesaran dan duka cita, waktu pun berlalu. Tempat pemakamannya yang sunyi dan tenang menjadi saksi bisu kesedihan kahyangan. Namun, tak lama kemudian, sebuah keajaiban luar biasa mulai terjadi di atas tanah tempat Dewi Sri beristirahat untuk selamanya. Sesuatu yang menakjubkan mulai tumbuh dari dalam bumi. Dari bagian kepala makamnya, tumbuhlah pohon kelapa yang menjulang tinggi. Buahnya lebat, airnya segar, daging buahnya gurih, dan seluruh bagian pohonnya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pohon ini menjadi lambang kehidupan yang bermanfaat dari ujung akar hingga pucuk daun, mencerminkan kebijaksanaan dan kemurahan hati sang dewi semasa hidupnya. Dari bagian lengan kiri dan kanannya, muncullah berbagai jenis pohon buah-buahan yang ranum dan manis. Ada mangga, rambutan, durian, pisang, dan buah-buahan lezat lainnya. Kehadiran pohon-pohon ini memberikan keragaman pangan dan vitamin bagi manusia, seolah tangan sang dewi masih terulur memberikan aneka rasa kehidupan. Dari bagian kedua kakinya, tumbuhlah berbagai jenis tanaman umbi-umbian yang mengenyangkan. Singkong, ubi jalar, talas, dan tanaman umbi lainnya muncul dari dalam tanah, memberikan sumber karbohidrat alternatif yang penting bagi ketahanan pangan manusia. Ini melambangkan kemampuan sang dewi untuk menopang kehidupan dari dasar. Sementara itu, dari bagian kemaluannya, tumbuhlah pohon aren atau enau. Pohon ini menghasilkan nira yang dapat diolah menjadi gula merah yang manis, minuman tuak yang menyegarkan, serta ijuk dan batang yang berguna untuk berbagai keperluan. Semua tanaman yang tumbuh ini sangat bermanfaat dan menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia kelak. Di antara semua keajaiban yang muncul dari makam Dewi Sri, ada satu tanaman yang paling istimewa dan kelak menjadi pusat perhatian. Tepat dari bagian pusar atau bagian tengah tubuhnya yang terkubur, tumbuhlah serumpun tanaman aneh yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tanaman ini berbentuk seperti rumput tinggi, namun memiliki bulir-bulir kecil berwarna kuning keemasan di ujungnya. Tanaman inilah yang kemudian dikenal sebagai padi. Awalnya, para dewa atau manusia yang pertama kali menemukannya merasa heran. Mereka mengamati bulir-bulir kecil itu, mencoba mengolahnya, dan akhirnya menemukan bahwa biji-bijian di dalamnya dapat dimasak menjadi nasi yang pulen, mengenyangkan, dan memiliki rasa yang netral sehingga cocok dipadukan dengan lauk apapun. Mereka segera menyadari bahwa padi adalah jawaban atas titah Batara Guru untuk menciptakan makanan pokok bagi manusia. Padi memiliki nilai gizi yang tinggi, dapat disimpan dalam waktu lama setelah dikeringkan, dan yang terpenting, dapat dibudidayakan secara luas di lahan persawahan. Penemuan padi menjadi tonggak sejarah yang mengubah peradaban manusia. Pengetahuan tentang cara menanam, merawat, memanen, dan mengolah padi kemudian disebarkan kepada umat manusia. Mereka diajari bagaimana mempersiapkan lahan sawah, mengatur irigasi, memilih bibit unggul, hingga cara menanak nasi yang benar. Dengan adanya padi, manusia tidak perlu lagi hidup berpindah-pindah mencari makan. Mereka dapat menetap, membangun desa, dan mengembangkan kebudayaan yang lebih maju. Padi yang tumbuh dari pusat tubuh Dewi Sri melambangkan inti kehidupan dan sumber energi utama. Keberadaannya memastikan kelangsungan hidup jutaan manusia dari generasi ke generasi. Dewi Sri, melalui pengorbanan dan transformasinya, telah memberikan hadiah paling berharga bagi dunia, memenuhi takdirnya dengan cara yang paling mulia setelah melewati duka yang mendalam. Ketika manusia menyadari bahwa semua tanaman pangan yang menopang hidup mereka, terutama padi yang paling utama, berasal dari jasad seorang dewi yang berkorban, rasa syukur dan hormat yang mendalam pun tumbuh di hati mereka. Mereka mengenang kisah sang dewi yang wafat dalam kesedihan namun jasadnya memberikan kehidupan baru. Mereka pun memuliakannya dengan nama Dewi Sri,
Sang Dewi Padi, lambang kesuburan, kemakmuran, dan kehidupan itu sendiri. Sejak saat itu, Dewi Sri dipuja dan dihormati secara luas, khususnya oleh masyarakat agraris di Nusantara. Berbagai upacara adat dan ritual diselenggarakan untuk menghormatinya, terutama yang berkaitan dengan siklus tanam padi. Ada upacara sebelum menanam benih, saat padi mulai bunting, berisi, hingga perayaan panen raya sebagai ungkapan rasa syukur atas limpahan hasil bumi. Sosok Dewi Sri menyatu erat dengan kebudayaan dan spiritualitas masyarakat petani, menjadi penjaga kesuburan tanah dan pelindung tanaman padi dari hama penyakit. Kisah legenda Dewi Sri ini mengandung pelajaran moral yang sangat kaya. Ia mengajarkan tentang makna pengorbanan yang tulus, bahwa dari sebuah kehilangan atau penderitaan dapat lahir sebuah berkah yang luar biasa besar bagi orang banyak. Kematian Dewi Sri bukanlah akhir, melainkan transformasi menuju bentuk kehidupan baru yang menopang peradaban. Hal ini mengingatkan pada siklus alam ciptaan Allah, di mana ada kematian ada pula kehidupan baru yang muncul darinya. Semua berjalan sesuai ketetapan ilahi. Legenda ini juga menanamkan nilai pentingnya rasa syukur dan hormat terhadap sumber pangan. Padi dan tanaman lainnya bukanlah sekadar komoditas, melainkan anugerah suci yang berasal dari pengorbanan ilahi, sebuah berkah langsung dari Allah melalui perantaraan Dewi Sri. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk tidak menyia-nyiakan makanan, menghargai kerja keras para petani, menjaga kesuburan tanah, dan senantiasa bersyukur atas setiap butir nasi yang tersaji, karena di baliknya tersimpan kisah pengorbanan dan kemurahan alam semesta yang patut direnungkan sebagai wujud mencari ridho Allah. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.